Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Libra. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini. Dan diingatkan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Libra, jangan dipaksakan, oke? Dan buat Libra semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Buat Libra yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Libra. Kalian memiliki kartu compassion, be gentle with yourself, forgiveness will set you free. Jadi Libra diingatkan dengan memaafkan seseorang atau memaafkan dirinya kalian sendiri. Hal itulah yang akan membebaskan diri kalian dari hal-hal yang tidak sesuai dengan energinya kalian. Oke, be gentle with yourself. Artinya kalian disuruh untuk di sini janganlah kalian terlalu, kalau kalian marah terhadap diri sendiri atau kalian sering menghina dirinya kalian, sudah waktunya buat Libra untuk berhenti melakukan hal itu. Berhentilah menghina dirinya kalian atau menyalahkan dirinya kalian sendiri. Kalian disuruh untuk lebih lembut terhadap dirinya kalian. See the light in yourself and others. Jadi cobalah kalian melihat cahaya yang kalian miliki. Jangan melihat kegelapan itu, tapi lihatlah positif atau segi positif dari dirinya kalian dan juga dari orang lain. Coba sedikit demi sedikit. Oke? Magic. Make a wish, believe in miracle, magic surround you. Dan diingatkan bahwa keajaiban itu selalu ada di sekitarannya kita. Kita hanya perlu mempercayai bahwa keajaiban itu ada. Dan untuk saat ini buat Libra yang ingin membuat suatu impian atau membuat wish atau harapan, sekaranglah waktunya buat Libra untuk mengirimkan harapan itu. Apa yang kalian ingin wujudkan? Sekaranglah waktunya. Jadi bilang kepada yang kuasa atau ilahi tentang apa yang kalian inginkan. Tapi lebih spesifik, lebih bagus lagi. Misalnya kalian ingin punya rumah, bilang saya ingin punya rumah di daerah yang seperti ini, dan ada ini, dan ada itu, seperti itu. Bayangkan rumah seperti apa yang kalian inginkan. Dan setelah itu yang perlu kalian lakukan adalah percaya kalau memang hak itu akan menjadi miliknya kalian, kalian akan diberikan hak milik itu. Dan yang perlu kalian lakukan adalah hanya fokus dengan kesehariannya kalian, fokus dengan di mana kalian berada saat itu. Gentleness. Jadi kartu ini mengingatkan be kind to yourself. Sudah 2 kartu mengingatkan Libra sepertinya kalian terlalu harsh sama dirinya kalian sendiri. Kalian terlalu galak sama diri kalian sendiri. Kalian terlalu kurang menghargai dirinya kalian sendiri. Oke? Jadi belajarlah untuk mencintai dirinya kalian. Speak words of love. Jadi kata-kata yang kalian gunakan juga, di sini Libra disuruh untuk menggunakan kata-kata yang bijaksana. Gunakan kata-kata itu dengan rasa kasih sayang. Jadi dalam artian di saat Libra marah, lebih baik jangan mengungkapkan kata-kata, nanti kalian menyesal belakangnya. Tahan diri kalian, tunjukkan, oh ya, saya orangnya dewasa, saya orangnya bijaksana. Dan saya yakin saya akan dipertemukan dengan orang yang bijaksana juga. Tapi kalau kalian marah, kalian lagi marah, energi kalian pun akan menarik orang-orang yang akan terus membuat kalian marah.
menarik teman yang akan membuat kalian marah, menarik orang tua yang akan membuat kalian marah, menarik pasangan yang akan selalu membuat kalian marah, seperti itu. Oke? Dan ingat law of attraction, aturan dari alam semesta, bagaimana kita, orang seperti itulah yang kita tarik. Karena like attract like, energinya kita negatif, orang yang negatif jugalah yang akan hadir ke dalam hidupnya kita. Hal apa lagikah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? Think of 555. Di sini sudah waktunya. 555 merupakan angka perubahan, transformation, manifesting money and income. Jadi kalau Libra selama ini kalian merasa kenapa uang saya belum membaik, kenapa gaji saya belum membaik, akan ada perubahan di dalam keuangan kalian atau pemasukan kalian di sini. Oke. Tapi sebelum mendapatkan hal ini bukan berarti kalian harus cemberut, harus marah-marah, tapi berusaha, mungkin belum waktunya buat saya untuk mendapatkan kenaikan gaji ini. Ya sudah, yang penting saya sudah memenuhi tanggung jawab saya, seperti menjadi karyawan, seperti itu. Oke. Water. Work with the element of water for healing and purification. Jadi Libra disuruh untuk bekerja sama dengan elemen air saat ini untuk melakukan healing, karena Libra ada beberapa dari kalian yang masih perlu benar-benar healing. Saya rasa healing ini bertujuan untuk mencintai dirinya kalian sendiri. Jadi bagaimana kita melakukan koneksi dengan elemen air? Air pantai atau air laut, air asin sangat cepat membantu di dalam membersihkan energinya kita. Ataukah di sini kalau kalian jauh dari lautan, jauh dari pantai, mungkin kalian bisa pergi ke sungai atau ke danau, di mana airnya dia mengalir seperti itu. Dan juga di saat kalian mau minum air atau banyak-banyak minum air, dan sebelum kalian minum, bilang terima kasih kepada elemen air. Bilang terima kasih ilahi atau yang kuasa sudah memberikan air yang bersih ini untuk saya konsumsi, untuk saya minum, karena saya tahu air ini akan membantu tubuh saya untuk menjadi orang yang sehat dan kuat sampai saya tua nanti. Jadi kalian tidak tergantung sama orang lain. Oke? Dan buat Libra yang kurang tahu, badannya kita 90% terbuat dari air. Oke? Semua yang ada di dalam badannya kita 90% merupakan air. Jadi air sangat berperan penting di dalam hidupnya kita. Jadi jangan lupa bilang terima kasih kepada elemen air. Little luxuries. Jadi di sini generate luxurious surrounding and experience. Jadi saat ini mungkin Libra ataukah ini akan terjadi karena ada kartu manifestasi dari awal mengatakan Libra diingatkan bahwa keuangan kalian akan membaik, di mana kalian akan memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang sedikit mewah atau yang lebih mewah dari yang kemarin. Jadi, kalaupun kalian diberikan rezeki itu, jangan terlalu berhura-hura. Sedikit mewah tidak apa-apa, tapi kalau terlalu mewah-mewahan, kalian kalau orangnya spiritual, kalian akan mengerti. Kemarin saya ada melihat komen, kenapa kamu yang mengatur rezeki saya? Saya mau bangun rumah 10 tingkat, itu rezeki saya. Saya tidak menghentikan kalian untuk membangun rumah 10 tingkat, tapi kalau kalian orangnya spiritual, kalian akan mengerti. Banyak ada sangkut pautnya dengan kesehatan orang-orang di sekitaran kita. Bayangkan, secara logika, oke? Kalian membangun rumah tingkat 10, oke? Kalian punya 2 anak.
Siapa yang akan menempati kamar lagi sisa dari kamar yang kalian pakai? Plus, di saat kalian membangun rumah itu, debu yang berhambur-hamburan apakah tidak akan mengganggu tetangganya kalian? Berapa lama kalian butuh waktu untuk membangun rumah tingkat 10? Lebih lama daripada membangun rumah tingkat 1 atau tingkat 2 atau tidak bertingkat. Kalaupun suatu hari karena rumah kita dia tidak akan bertahan untuk selamanya. Di saat menghancurkan rumah itu, berapa debu juga yang akan berterbangan kemana-mana. Berapa manusia yang akan menghirup debu dari rumahnya kalian yang kalian bangun itu dan kalian tidak gunakan rumah itu demi kebutuhan kalian, tapi kalian hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kalian orang yang berada. Di mata ilahi kita semua sama, walaupun kalian bilioner, milioner, Elon Musk, Bill Gates, kalau kalian meninggal nanti, apa kalian kira ilahi atau yang kuasa akan menundukkan kepalanya dia? Oh, hai Bill Gates, selamat datang. Oh, hai Elon Musk, selamat datang. Ilahi tidak akan menyapa kalian, walaupun kalian bilioner, dia tidak akan menyapa kalian berbeda dengan orang-orang yang homeless, orang-orang yang tidak punya rumah. Right? Jadi sebelum komen, mungkin kalian bisa berpikir terlebih dahulu, karena saya sudah sering mengingatkan saya di sini untuk membantu demi kebaikannya kita semua, karena saya merasa kita semua terkoneksi antara satu sama lain. Walaupun kalian memiliki keuntungan, gunakan keuntungan itu, gunakan berkah itu secara baik-baik. Itu yang ilahi inginkan. Dan saya sebagai peramal di sini, saya tidak akan menghentikan kalian untuk membangun apapun yang ingin beli Land Rover, kalian ingin beli Bugatti, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Jaguar, Force, silahkan. Saya tidak akan menghentikan, tapi intention kalian apa, tujuan kalian apa. Itu yang ingin dipastikan oleh ilahi, maka dari itulah akan ada pergerakan banyak, pergerakan orang yang kaya akan jatuh, orang yang jatuh akan kaya. Planet Saturnus dan Jupiter dia lagi conjunction saat ini selama 35 tahun ke depannya dari tahun 2020. Kalau kalian kaya karena korupsi, kalian akan jatuh. Kalian kaya karena mengambil uang masyarakat, kalian akan jatuh. Kalian menikah karena kalian melihat orang itu kaya, terus kalian menikah dengan orang itu, kalian akan diceraikan. Yakin. Planet Saturnus dia tidak main-main. Planet yang paling tegas di dalam galaksi kita. Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? Okay. You are changing your energy. So the world around you is shifting too. Jadi seluruh dunia ini terpengaruh dengan energinya kita, walaupun kita manusia kecil. Walaupun saya bukan orang kaya, walaupun saya bukan bilioner, milioner, dan sebagainya. Tapi energi saya juga berpengaruh terhadap isi dari dunia ini karena kita terkoneksi antara satu sama lain. Energi yang ada di dalam tubuhnya kita adalah energinya kalian juga. Energinya kalian merupakan energinya saya juga. Oke? Jadi di sini dibilang karena ada Libra yang sudah merubah energinya kalian. Kalau dulu kalian misalnya orang yang cepat tersinggung, dan sekarang kalian lebih mengerti, oke, kenapa saya mesti tersinggung. Dia juga manusia, dia juga punya kesalahan, punya kekurangan, dan saya juga punya kekurangan.
Kita semua terkoneksi, kita semua tercipta dari Yang Kuasa. Dan sekarang kalian merubah, oke, saya akan melepaskan rasa tersinggung saya ini. Saya akan melepaskan rasa amarah saya ini. Walaupun tidak semua orang merasakan efek dari perubahan yang kalian lakukan, setidaknya ada temannya kalian, mungkin satu orang yang kena efeknya. Mungkin pasangan kalian yang melihat, oh, Libra sekarang orangnya sangat bersabar, tidak seperti dulu lagi cepat marah-marah, cepat tersinggung. Walaupun hanya satu orang yang bisa kalian bantu, sama juga saya sebagai peramal, saya tidak bisa membantu kalian semua. Walaupun saya hanya membantu satu Libra saat ini lewat ramalan ini, saya juga sudah membantu seseorang walaupun hanya satu orang. Sama juga dengan kalian, diingatkan di sini energinya kalian sudah berubah dan energi di seluruh dunia ini pun ikut berubah walaupun tidak 100%. Oke? Dan kartu ini mengingatkan Libra kalau kalian memiliki rasa ketakutan saat ini, sudah waktunya buat Libra untuk melepaskan rasa ketakutan itu. Takut untuk melakukan apapun di sini. Tapi maksud saya melakukan hal yang positif. Kalau kalian ada rencana untuk mencuri kambing tetangga, terus kalian takut, oh kakak Sol bilang jangan takut, saya akan lari ke tetangga, saya akan curi kambingnya dia. Kakak Sol bilang jangan takut. Bukan itu maksud saya. Maksud saya di sini hal yang positif, hal yang bisa membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Okay? It's easy to focus on the bad, redirect your energy. Diingatkan untuk menjadi orang yang negatif, untuk menjadi orang yang cepat marah, cepat tersinggung, memiliki perasaan negatif terhadap seseorang, sangat-sangat mudah. Untuk memanggil energi setan sangat mudah. Untuk mengembalikan energi setan itu susah. Bayangkan kalian misalnya memanggil, kalau kalian tahu Ouija board di sini papan yang bisa memanggil roh yang sudah meninggal. Roh itu akan menghantui kalian kalau kalian lupa untuk menutup Ouija board ini. Di saat kalian selesai main, kalian bisa menanyakan ke Ouija board, bilang, oh siapa nama kamu? Dia akan memberikan tanda, oh nama saya ini, nama saya ini, nama saya ini, seperti itu. Kalau kalian menanyakan, apakah kamu meninggal karena dibunuh? Ada jawabannya yes or no. Nanti ada triangle di situ, ada sesuatu yang segitiga yang akan lari. Kalau dia dibunuh, dia akan jawab ya, seperti itu. Kalau kalian lupa untuk menutup pintu portal namanya, seperti pintu di antara dunianya kita dan dunia spirit, dunia para roh itu. Kalau kalian lupa untuk menutupnya, dia akan mengikuti kalian. Siapapun yang memanggil roh itu, dia akan mengikuti kalian. Maka dari itulah kalau kartu ini mengingatkan kita kalau fokus dengan hal yang negatif sangat mudah, untuk fokus dengan hal yang positiflah yang susah. Oke? Sama juga bayangkan kalian, kalau kalian mendapatkan pasangan yang sangat mudah jugalah kalian akan kehilangan pasangan itu. Right? Bayangkan Libra, kalau kalian misalnya memilih cowok yang sangat mudah atau cewek yang sangat mudah, nanti cepat juga kalian kehilangan cewek itu atau pasangan kalian itu. Untuk mendapatkan hal yang bagus itu perlu perjuangan. Sama juga untuk memikirkan hal yang positif, untuk menjadi orang yang positif butuh waktu. Oke? Jadi lepaskanlah, berusahalah di sini untuk meredirect atau memutar pola pikiran kalian kalau kalian berpikiran yang negatif saat ini. Spiritual mission. You are ready. Libra, kalau hatinya kalian terpanggil untuk melakukan tugas yang ada sangkut pautnya tentang dunia spiritual, lakukanlah. Karena dibilang di sini Libra, kalian sudah siap. Secara energi kalian sudah siap.
Tapi pastikan juga karena dunia spiritual kita bergelut dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat, ingat selalu berdoa sebelum melakukan, misalnya contohnya kalian ingin menjadi seorang peramal. Saya yakin ada peramal di luar sana, mereka tidak melakukan aturan yang benar. Bukan maksud saya mengatakan saya benar, tapi di sini saran saya sebagai peramal, kalau Libra misalnya ingin menjadi seorang peramal, kalau bisa lakukan meditasi sebelum melakukan ramalan ini, bersihkan energinya kalian, energi yang kalian panggil kemarin, jangan dibawa lagi hari ini, bersihkan, minta energi baru. Dan setelah kalian selesai meditasi, sebelum kalian membuka kartu juga kalian perlu berdoa, minta petunjuk agar kalian dituntun, agar kalian diawasi oleh yang kuasa atau ilahi. Saya prepare untuk melakukan ramalan ini setidaknya 40 menit, 40 sampai 45 menit. Preparation untuk sebelum melakukan ramalan, melakukan meditasi, melakukan doa, pembersihan, seperti itu. Oke, jadi buat tugas apapun, kalau kalian seorang Reiki, kalian seorang yogis, ingin mengajarkan orang tentang yoga, ingin membantu orang healing secara energi, melakukan Reiki, kalian juga perlu meditasi, karena untuk mengirimkan energi itu kita butuh energi yang banyak. Reiki, kita mengirimkan energi buat orang itu. Kita perlu fokus untuk membantu orang itu, memberikan energi yang kita miliki. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau energinya kita sendiri yang lemah? Oke? You are my North Star. Jadi ada orang di sini yang bilang bahwa Libra, kalian merupakan penuntun buat orang itu. Kalian seperti bintang yang di utara. The North Star, bintang yang selalu ada di arah utara. Jadi kalau seorang pelaut dulu, mereka selalu menggunakan, North Star itu dalam artian kita mengarah ke utara saat ini. Oke, karena jadi kalianlah sebagai arahan, sebagai orang yang mengarahkan dia, atau sebagai guide, sebagai penuntun buat orang itu. Ataukah di sini Libra, mungkin kalian suatu hari akan menjadi seorang penuntun buat banyak orang. Oke. Mari kita dalami kembali, hal apa lagikah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? Hal apa lagikah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? Ada Eight of Swords. Jadi Eight of Swords di sini mengingatkan Libra ada sesuatu yang perlu kalian lepaskan. Oke. Sebenarnya kalian sudah dilepaskan di sini. Kalian yang memilih untuk tetap diam di tempat yang sama, itu yang saya rasakan lewat kartu ini. Mungkin ada orang yang sudah memberikan kebebasan buat Libra, tapi kalian yang masih takut untuk melepaskan diri dari situasi ini. Three of Swords. Ataukah di sini mungkin Libra, kalian benar-benar disuruh untuk melepaskan diri dari suatu situasi. Let's clarify Eight of Swords. Let's clarify Eight of Swords. Thank you. Knight of Swords. Jadi Knight of Swords di sini menunjukkan tentang orang yang disuruh untuk menjadi orang yang direct, orang yang apa yang kalian inginkan, langsung to the point. Jangan likak-likuk kanan kiri seperti itu. Oh, kamu yang salah, karena kamulah sekarang saya ingin pisah sama kamu, karena kamu kurang ini, karena kamu kurang itu. Jangan bilang seperti itu. Maksud dari kartu ini, bilang ke orang ini, maaf, untuk saat ini saya ingin melepaskan diri dari hubungan ini.
atau bilang saat ini saya merasa kurang nyaman di dalam situasi yang saya miliki bersama kamu. Saya tahu mungkin ini kekurangan saya karena saya yang belum bisa mengerti dengan energinya kamu, dengan sifatnya kamu. Jadi saya akan mengambil keputusan untuk melepaskan diri agar saya bisa mengerti tentang kekurangan orang lain dan juga kekurangan dari dalam dirinya saya. Sepertinya ada banyak hal yang perlu saya perbaiki. Saya belum bisa menjadi orang yang terbaik buat kamu untuk saat ini. Jadi mari kita ambil jalan masing-masing, mari kita dalami diri masing-masing. Suatu hari kalau kita masih ada kesempatan untuk bersatu kembali, Ilahi atau Yang Kuasa akan memberikan jalan itu buat kita. Dan saya harap kamu mendapatkan kebahagiaan itu. Apapun yang kamu cari selama ini, walaupun ini sangat sakit buat saya, tapi mungkin ini lebih baik buat kita jalani untuk saat ini. Seperti itu. Bilang terus terang, jangan berbelat-belit, jangan menyalahkan, oh karena salahnya kamu, karena salah orang tuanya kamu, karena salah orangnya ini, karena salah itu, salah ini. Let's clarify Knight of Swords. Ataukah misalnya pasangan Libra yang seperti itu, pasangan Libra yang, oh Libra kamulah yang sering marah-marah yang membuat saya ingin putus sama kamu. Bilang ke dia, oke, saya mengerti. Kalau itu yang terbaik buat kita, saya akan melepaskan energinya kamu. Walaupun sangat sakit, sesakit apapun, semakin kalian bisa menunjukkan ke orang itu bahwa kalian orangnya kuat, kalian tidak takut kehilangan orang itu, semakin orang ini akan keteteran dan mengejar kalian. Tapi kalau kalian, oh bukan salahnya saya, maafkan saya, seperti itu. Kalau kalian berhubungan dengan orang yang banyak trauma, dia akan terus menyakiti kalian. Dia akan menyalahgunakan kelemahan kalian itu. Oke, jadi tegaskan ke orang itu dan tunjukkan, oke, saya akan memperbaiki diri saya. Kalau kalian sebelum berhubungan dengan dia, mungkin berat badan kalian 50 kg atau 60 kg. Sekarang kalian naik jadi 80 kg. Setelah kalian pisah, luangkan waktu kalian, jangan langsung loncat, tapi perbaiki diri kalian. Tunjukkan ke dia, sebelum saya bersatu dengan kamu dulu, saya orangnya sehat, saya orangnya bahagia, dan setelah saya bersatu dengan kamu, saya merasa saya merasa ini dan itu. Dan sekarang setelah saya pisah dengan kamu, saya menjadi orang yang bahagia kembali, dalam artian kamu yang perlu memperbaiki diri, bukan saya. Seperti itu. Oke? Jadi, tapi bukan berarti kalian harus langsung mengungkapkan kata itu. Maksud saya tunjukkan ke dia bahwa tanpa dia pun kalian bahagia. Itu maksud dari apa yang saya ungkapkan tadi. Two of Cups. Dan di sini saya merasa Libra mungkin kalian berhubungan dengan soulmate ataukah twin flame. Diingatkan di sini walaupun kalian pisah saat ini, energi kalian masih intertwine, energi kalian masih bersatu antara satu sama lain. Sepertinya kontrak di antara kalian belum selesai. Mungkin kalian yang masih perlu membayar kesalahan kalian atau dia yang masih perlu membayar kesalahannya dia ke Libra. Let's clarify Two of Cups. Thank you. Ada Ten of Wands. Jadi perpisahan ini mungkin sangat berat buat kalian jalani. Tapi ketahuilah di akhir dari perjalanan ini, kalian bisa melihat orang ini sepertinya dia baru saja keluar dari terowongan yang sangat gelap. Terowongan yang gelap dan juga dia menggendong banyak barang yang berat mungkin di sini. Sudah berada di dalam kegelapan, tambah diberikan beban lagi. Jadi double beban. Beban kalian double atau 2 kali lipat seperti itu. Tapi kartu ini sudah mengingatkan kalian sudah ada di ujung dari goa ini. Sudah di ujung dari terowongan ini. Maka dari itulah ada Six of Pentacles yang mengingatkan Libra, kehidupan kalian akan lebih tenang, akan lebih seimbang.
Dan juga saya merasa ada orang di sini mungkin yang akan membantu Libra di dalam mengeluarkan diri dari beban ini, dari cobaan ini. Apakah dia temannya kalian? Mungkin orang tua kalian yang akan membantu Libra? Ataukah ada orang di sini yang akan membantu Libra di dalam mengeluarkan diri dari masalah ini? Let's clarify Three of Swords. Jadi saat ini mungkin kalian benar-benar merasa tersakiti, terutama kalau Libra sudah menikah dengan orang itu. Karena sepertinya kalian kangen dengan kebersamaan itu. Kebersamaan kalian berdua. Let's clarify Four of Wands. Thank you. Three of Cups. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, kalian bisa melihat Three of Cups di sini. Akan ada kesempatan buat kalian untuk kembali bersatu kembali. Jadi tadi saya sudah bilang energi kalian masih bersatu antara satu sama lain. Untuk saat ini mungkin Libra perlu fokus dengan kebahagiaan kalian sendiri. Kalau kalian ada, karena Four of Wands juga merupakan pondasi tentang suatu rumah tangga. Kalau Libra ingin membangun suatu rumah mungkin di sini ingin membangun pondasi kalian sendiri. Mungkin itu yang perlu kalian lakukan saat ini. Sebelum kalian bisa bersatu dengan soulmate-nya kalian ini, atau twin flame mungkin. Let's clarify Three of Cups. Thank you. Ada Wheel of Fortune. Tadi saya sudah bilang, Wheel of Fortune merupakan perubahan di mana perubahan ini sudah direncanakan oleh Yang Kuasa. Ilahi sudah merencanakan perubahan ini. Kalian hanya perlu mengikuti perubahan ini. Jangan menolak perubahan ini, jangan mengatur, jangan mengontrol. Tapi ikuti, oke? Saya dipisahkan dengan orang ini, saya sudah berusaha untuk memperbaiki diri, tapi tetap saja saya belum bisa bersatu dengan dia. Apalagi yang perlu saya pelajari? Mungkin saya perlu membangun rumah sendiri, mungkin saya perlu melepaskan sifat kodependensi saya, sifat ketergantungan saya terhadap orang lain. Kalau kalian ingin memiliki kehidupan yang, kebahagiaan yang sempurna atau kebahagiaan yang alami, kebahagiaan yang murni, itu maksud saya, kalian harus bisa membahagiakan diri sendiri. Selama kalian masih memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain, kalian akan berada di sirkulasi yang sama. Dan mungkin anaknya kalian juga akan mendapatkan karma dari kalian. Jadi kalau kalian menikah dengan orang karena kekayaannya dia, kalian akan punya anak, anaknya kalian pun akan seperti itu. Oke? Akan memiliki sifat ketergantungan, mungkin lebih negatif lagi. Mungkin anaknya kalian akan ketergantungan terhadap alkohol, ketergantungan terhadap obat-obatan, ketergantungan terhadap orang lain, seperti itu. Jadi kasihan anaknya kalian yang ikut menjalani karma dari apa yang kalian lakukan, hanya karena kita malas bekerja, atau karena misalnya kalian orangnya cantik atau cakep, terus kalian menyalahgunakan berkah yang diberikan oleh ilahi. Ingat, kecantikan kita hanya untuk sementara waktu. Apapun yang berbau duniawi hanyalah untuk sementara waktu. Apology. Jadi ada orang di sini yang ingin minta maaf sama Libra. Bersiap-siaplah, sepertinya orang ini akan datang dan minta maaf. Denial. Untuk melepaskan soulmate. Untuk melihat situasi ini dengan jelas, Libra perlu melepaskan diri dengan rasa kasih sayang atau rasa pengertian terhadap kekurangan orang lain. New love or recommitment. Jadi sepertinya ada cinta baru ataukah cinta lama yang akan kembali ke Libra. Tadi saya sudah melihat di sini ada Libra, pasangan lamanya kalian akan kembali. Masih ada kesempatan buat kalian untuk rekonsiliasi. Dan dia merupakan soulmate-nya Libra. Dia mencintai kalian tanpa batasannya. Oke? Protected. Diingat bahwa dengarkan Libra dilindungi dan dituntun oleh ilahi saat ini. Atau yang kuasa.
Oke? Jadi itu yang kita dapat, saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.